Nah, kita lanjut ke second layer atau lapisan yang kedua apa? Lapisan yang kedua ini kita bicara tentang makna atau teoria atau noetik atau mystical meaning, spiritual meaning. Intinya tentang makna. Makna itu bahasa linguistiknya namanya semantic content. Apa? Semantik, isi semantisnya. Oke, kenapa ada isinya? Karena di balik teks itu ada yang seperti yang saya katakan, ada noetiknya, ada rohnya, ada kehidupannya. Ya, kita baca kitab suci itu bukan untuk tahu Yunaninya, bukan hanya untuk tahu artinya, terjemahannya dan sebagainya, tapi untuk menangkap esensinya. Seperti kamu bukan hanya tubuh kan, tapi esensimu adalah roh kamu. Nah, begitu juga dengan teks kitab suci, ada esensinya, yaitu apa? Ininya, nusnya orang bilang, atau noetiknya, rohnya, esensinya itu di lapisan yang kedua. Nah, lapisan satu ini baru kulit, baru permukaannya, maka disebut surface structure. Surface itu artinya permukaan, kulitnya aja, ya. Tapi harus paham kulitnya apa ini, kulit mangga atau kulit durian atau kulit pisang, gitu. Setiap kulit beda-beda cirinya. Nah, maka setiap ayat juga beda-beda isinya. Ya. Nah, tadi Amsal 23:26, coba baca sekali lagi Septuagintanya. Dos, moi, ini, dos, moi, we, sen, ardian, hoi, hodus, tere, rosa. Sekali lagi deh, biar mantap. Dos, moi, sen, ardian, iya, sudah bisa baca, Helmi. Nah, artinya apa, Helmi? Kalau diterjemahkan, apa? Berikanlah hatimu, tetapi matamu hendak memelihara jalan-jalan. Kontennya berarti ada apa? Dua isinya, ya, imperatif dan ganda. Ini lihat contohnya ini. Dari sini kita lihat dari terjemah literal kan ini satu, baru ini satu. Kamu harus uraikan ada dua isi. Satu, yang berikanlah kepadaku, yang satu lagi, biarlah matamu melihara jalanku. Ya. Nah, dari sini kita mau masuk ke spiritual meaning. Langkah pertama untuk mendapat spiritual meaning itu langkah pertamanya apa? Kamu harus melakukan namanya deep structure. Ya, Ika, Hedrick, melakukan apa? Deep structure. Deep structure itu apa? Ya, kamu gali apa yang menjadi pikiran dari surface ini. Surface-nya mana? Surface-nya tadi 1 sampai 5 ini. Misalnya intinya kan di sini atau di nanti kontennya ini. Berikanlah padaku hatimu, hai anakku, tetapi matamu hendaknya memelihara jalan-jalanku. Apa yang kalian pikirkan tentang ayat ini? Langkah pertama, mulai dari pikiran kamu.
Jangan pikiran siapapun. Pikiranmu yang kamu percayai. Itu namanya deep structure. Tapi kamu transformasi jadi deep. Kan ada surface-nya nih, hati. Terus mata. Nah, hati, mata. Apa yang kamu pikirkan? Berikanlah hatimu kepadaku. Lalu matamu memelihara jalan-jalanku. Dua itu. Ya, itu pikiran kita kan. Hati itu internal, mata itu melihat berarti yang di luar, eksternal. Apalagi? Pikiranmu tuh nggak ada yang salah. Kamu bebas berpendapat. Bukan soal salah benar, 1+1 itu 2 gitu, bukan matematika. Tapi ini masalah bagaimana kamu menafsirkannya, menggali deep-nya dari surface-nya tadi. Apa? Berhubungan dengan relasi maksudnya. Baca lagi, berikanlah hatimu kepada. Ini pasti Allah di sini kan. Hatimu ya hati kita. Tuhan suruh kasih hati. Tapi matamu awasi jalan-jalanku. Nah, apa maksudnya ini? Ayo, yang onsite dulu. Ada yang komen. Ya. Menurut saya itu berikan hatimu bahwa itu adalah dalam seseorang itu diberikan kepada Tuhan. Tuhan seseorang itu untuk melihara tubuhnya dan ketulusan kepada Tuhan. Dan dengan memelihara jam-jam tadi yang saya pikirkan di sini adalah bagaimana kita mengikuti jalannya Kristus, di mana itu harus mengarah pada jalan yang telah dikasihnya teladan. Oke. Memelihara hati diberikan kepada apa tadi? Hati diberikan kepada Tuhan, mata memelihara jalannya. Maksudnya apa ini? Yuk. Siapa tadi yang mau jawab? Wiki ya? Oh ya. Pengorbanan. Pengorbanan maksudnya apa ini? Mengorbankan apa? Berkorban untuk ikut Tuhan. Oke. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan. Misalnya gitu ya. Oh, berarti ada kaitannya nanti mengasihi Tuhan, ya kan? Oke. Apalagi? Itu yang selama ini saya suruh kali itu latihan gitu, mikir gitu. Ya. Itu seharusnya bisa fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kan, Jadi berikan hati itu fokusnya kepada Tuhan. kan kebanyakan ini sebuah peringatan dan juga peringatan kepada manusia. Oke, lihat pakai ini data-data yang ada ya, misalnya supaya nggak asal jawab, pakai data-data yang ada. Misalnya di sini kan di
survei structure itu kan ngomong hati itu pusat kehendak, emosi, intelek. Kalau mata itu fokus dan prioritas hidup. Ya, terus di sini katakan hati yang diserahkan menjadi dasar bagi perbuatan mengamati jalan Allah. Jadi mulai dari hati dulu. Jadi fondasi ini. Baru bisa melakukan perbuatan eksternal. Hati internal, perbuatan nampak luarnya kan. Nah, berarti apa itu? Hati yang disuruh diberikan. Mata yang disuruh pelihara. Jadi kalau memberikan hati itu artinya apa? Percaya. Penyerahan. Penyerahan apa ini? Penyerahan seluruh pusat kehendak, emosi, dan intelek manusia. Jadi menyerahkan apa? Jiwa kita, roh kita misalnya kan, baru nanti bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan atau fokus hidupmu baru benar, jalan hidupmu benar. Nah, misalnya mata memelihara jalan-jalanku. Berarti mata nih memelihara jalan. Ada jalan kan? Berarti kita disuruh. Berarti itu apa? Ini jalannya ini. Ini mata disuruh apa? Ikut jalan-jalannya kan. Nah, ikut ini. Itu kamu mikirnya gitu. Hati internal, berarti ini mesti diberesin dulu. Baru matamu bisa beres. Benar nggak? Maka hati itu harus diberikan kepada siapa? Berarti hati itu diberikan. Kita harus berikan. Aktif kita. Imperatif auris tadi. Berarti kita yang harus menyerahkan hati. Tadi apa? Memberikan hati, penyerahan hidup kepada Tuhan. Baru hidupmu bisa benar. Kalau hati kita belum diberikan kepada Tuhan, kan jalanmu akan serong. Enggak? Seperti itu kamu analisanya. Hati dulu yang harus dibenarin, yang harus diberikan kepada Tuhan. Ya kan? Berikanlah kepadaku hatimu. Nah, supaya bisa ikut, supaya mata kita benar ini, melihat jalan Allah, hatinya harus diberes. Itu maksud saya. Oke? Ada pendapat lain? Yang online? Ika atau Edric? Belum ada, Pak. Oke, Ika? Enggak, Pak. Ada? Apa? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kamu awas ketusuk jarum nanti itu. Oke, nah lihat deep structure-nya. Nah, kalau saya jawabnya seperti ini. Tentu harus susun dengan kalimat yang bagus. Ya. Amsal 23-26 ini sebetulnya mengungkapkan dualitas relasi manusia Allah. Relasi manusia dengan Allah maksudnya. Satu, penyerahan diri secara holistik. Kenapa holistik? Karena hati itu tadi pusat seluruh kehendak, emosi, dan intelek manusia. Ya, pusat dari jiwa. Jiwa itu, hati itu ada keinginannya, desire-nya, ya, ada inteleknya, okay, dan ada kehendaknya. Nah, itu holistik. Ya, hati itu kalau dalam konsep PL, ya seluruh manusia ini sama dengan seperti jiwa. Ya, punya tiga. Saya, ini artinya keinginan, nafsu, ya,
Lalu ada perasaan, feeling. Oke. Lalu ada namanya intelek. Nah, itu holistik. Tiga ini, desire, feeling, intellect, atau saya sering sebut sebagai desire ini purpose, ya. Jadi intellect itu sering disebut sebagai nous. Oke. Feeling itu atau sering disebut sebagai perasaan gitu. Nah, itu diberikan secara mutlak untuk menerima kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan ilahi? Tadi jalan-jalan tadi. Jalan-jalan itu berarti kamu artikan apa? Jalan-jalan. Memelihara jalan-jalanku. Jalan-jalan itu maksudnya apa? Bukan jalan-jalan santai. Jalan-jalan itu maksudnya apa? Hikmat Allah, ajaran-ajaran Tuhan. Ya. Nah, ini nanti dulu masih ingat nggak Filokalia itu? Tentang hati misalnya ya. Oke, jadi jiwa itu ada tiga aspek jiwa. Oke, ini aja deh, kita buka ya. Nah, ini itu sebenarnya kalau deep structure itu kamu harus pakai pelajaran kayak spiritual formation, kamu kepake. Studi PL, studi PB itu kepake. Dogmatika kepake. Nah, itu deep structure-nya. Nah, untuk apa kalian waktu itu belajar tentang spiritual formation? Nah, waktu kamu belajar spiritual formation, ketemu kata hati, kamu mengerti. Kamu bisa jelasin. Hati itu di sini maksudnya tiga aspek itu. Ini kan Filokalia ini. Bicara soal hati. Hmm. Hati itu di sini di dalamnya apa? Nus. Ini intelek. Juga mencakup apa? Atau kehendak. Ini namanya telema. Nih. Tapi hati juga mencakup apa? Mengasihi atau menginginkan. Ini namanya feeling.
Saya itu hendak. Lalu ada utawa, ada nus. Maka di sini namanya holistik. Menyeluruh artinya holistik. Nah, kamu pakai apa yang sudah dipelajari selama ini. Ya. Atau istilahnya mana bukunya? Cari nggak ada. Bentar. Ini kurang bagus. Oke, ini aja deh. Nah, ini dia. Ini ada buku. Ini nggak salah dulu saya udah ajarin juga sama kalian tentang hati, ya kan? Atau bicara tentang nih, nus, soul, heart, and mind. Coba kita lihat ya, halaman 115. Nih, apa arti istilah jiwa, nus, hati, dan pikiran atau intelek? Nah, ini kamu harus tahu. Karena teks ini bicara soal hati dan mata. Mata di sini maksudnya itu bukan mata jasmani, tapi mata apa? Hmm? Iya. Nah, kamu harus ngerti. Nih, ya. Oke, nus dan jiwa, apa bedanya? Nus dan soul itu interchange, jadi saling sebetulnya maknanya sama. Ya, kalau Damaskus mengatakan jiwa yang tidak punya nus, oke, itu seperti asing. Ya, karena jiwa itu harus punya yang esensi, yaitu nus. Dia katakan nus itu jiwa, nus itu adalah mata dari jiwa. Jiwa punya nus, berarti jiwa punya mata. Mata itu apa? Nusnya. Nusnya itu mata dari jiwa. Seperti mata dari tubuhmu mana? Nih. Mata dari jiwamu, nus. Oke. Nah, Palamas mengatakan nus itu punya dua makna. Ya. Karena Allah itu Tritunggal, ada nus, ada logos, ada roh. Nus itu dikaitkan dengan Allah Bapa, logos itu Allah Anak, spirit itu, roh itu Allah Roh Kudus. Nah, karena kita adalah gambar Allah yang Tritunggal ini, maka gambar ini juga ada dalam diri kita. Kita juga punya nus, logos, dan spirit. Ya. Nah, kita punya nus, tapi kita juga punya logos. Logos itu apa? Hikmat, intelek.
Lalu kita punya roh. Nah, nous, logos, spirit itu ada di dalam jiwa. Oke. Nah, maka dikatakan ini, jiwa manusia yang serupa dengan gambar Allah itu juga bersifat triadik, tritunggal. Artinya ada nous, logos, spirit. Ya. Nah, maka nous itu yang artinya sama dengan jiwa. Jadi nous itu punya 3 power. Power yang pertama, ya, sehingga nous itu adalah power dari jiwa. Nous itu sama dengan nous itu sama dengan soul, nous itu sama dengan jiwa, tapi bisa juga nous itu adalah kekuatan dari jiwa. Tadi mata dari jiwa, sekarang nous itu apa? Kekuatan dari jiwa, the power of the soul. Nah, kekuatannya ada 3, yaitu nous itu sendiri, reason, dan spirit. Ya, di sini katakan. Okay. The nous is one of the power of the soul, at the same time it's also the whole soul. Jadi nous itu adalah salah satu dari kekuatan dari jiwa. Kekuatan dari jiwa, nous. Ini, berarti nous. Tapi juga punya gitu. Okay. Ya, the nous too has 3 powers. Ya, nous itu juga punya 3 kuasa. Oke, sekali lagi, nous itu apa? Mata dari jiwa. Tapi nous itu juga artinya apa? Kekuatan dari jiwa. Karena Allah itu ada nous, logos, spirit, maka kekuatan dari jiwa itu juga 3. Nous, logos, dan spirit. Tapi bukan 3 ya. Artinya jiwa kita jadi 3 gitu, enggak. Tetap 1. Cuma punya 3 kekuatan. Oke, nah kemudian Allah itu juga punya essence dan energi, esensi dan energi. Maka manusia juga punya, jiwa manusia itu juga punya. Karena kita adalah gambar Allah. Ya. Nah, maka dia katakan gini, hati adalah esensi dari jiwa. Esensi dari jiwa apa? Hati. Mata dari jiwa apa? Nous. Kekuatan dari jiwa apa? Nous. Esensi dari jiwa apa? Hati. Nah, makanya kalau kamu katakan di sini, ketemu kata hati di sini, kamu akan ngomong apa? Berikanlah hatimu. Berarti kita menyerahkan esensi dari jiwa kita sebenarnya. Holistik. Oke? Nah, lalu ada energinya. Nah, energi dari jiwa itu disebut apa? Energi dari jiwa itu disebut apa? Nous. Nous dengan jiwa sama nggak? Satu sisi sama, satu sisi lagi bisa dibedakan. Nous dengan jiwa itu sama. Tapi sisi lain juga bisa dibedakan. Nous itu kekuatan dari jiwa, esensi dari energi dari jiwa, mata dari jiwa. Ya. Dalam kan? Nous dan jiwa itu.
Nah, sekarang nus dengan hati. Apa beda nus dengan hati? Tadi hati itu apa? Esensi dari jiwa. The essence of the soul itulah hati. Nah, hati itu juga bisa disebut sebagai apa? Nus. Jadi memang interchangeable. Ya, misalnya dikatakan, terberkatilah mereka yang murni di dalam hati karena mereka akan melihat Allah. Itu Matius 5 ayat 8 ya. Jadi yang suci hatinya atau yang murni hatinya, itu maksudnya nusnya yang murni. Esensi dari jiwanya murni. Nah, bapak-bapak gereja seperti Pak Maximus, Malamas, mereka nggak membedakan. Nus dengan hati dianggap sesuatu yang sama. Oke, nus and mind. Sekarang nus dan mind. Mind itu nih dikatakan the energy of the nus. Ya, tadi nus itu dikatakan apa? Energy of the soul. Nah, yang namanya energi dia punya kandungan. Apa? Di sini pikiran-pikiran dan konseptual image. Oke. Nah, kalau Maximus mengatakan dalam nus itu punya yang namanya reason, logos. Ya. Jadi nus memancarkan yang namanya energinya namanya reason. Jadi nus itu kan tapi sama. Dia punya tiga. Salah satunya reason. Pikiran. Oh, logos. Nih. Nah, sekarang ini. Nus, hati, dan pikiran. Nus tadi apa? Energy of the soul, the eye of the soul, atau the essence of the soul. Jadi tiga ya pengertiannya. Energi dari jiwa, mata dari jiwa, atau esensi dari jiwa. Yang kadang-kadang juga disebut sebagai nus atau hati. Terus dia ngomong lagi ini tentang nus ya. Saya singkat aja. The natural life, kehidupannya. Lalu hati tadi apa? Esensi dari jiwa. Berarti di dalamnya punya apa? Esensi dari jiwa, punya energi. Ya. Nah, sekarang energinya itu kita lihat di sini. Punya yang namanya reason and logismoi. Nah, masih ingat nggak istilah logismoi? Pikiran, pikiran. Ya. 150. Nih. Jadi kalau hati tadi apa? Esensi dari jiwa. What heart is? Ini bicara tentang esensi dari jiwa yang
punya energi. Energinya itu namanya nus. Energi itu kandungannya apa? 3. 3 itu apa? 3 energinya itu apa? Intellect atau reason, feeling, dan desire. Ini kalau kamu baca di sini, ada di sini semua. Nah, kalau enggak, mau gampangnya baca ini aja nih. Formasi rohaninya lagi. Nah, ini sudah ada di sini. Kamu baca aja tentang hati, misalnya. Nih, halaman berapa ini? 299. Hati atau kardia. Nih, hati punya 3 kemampuan, 3 energi. Mengenal Allah itu dengan intelek atau nus, mengasihi dengan hati itu sendiri atau feeling, memilih secara bebas untuk mengikuti Allah dengan kehendak atau kemampuan itu desire. Hati itu apa? Itu bisa juga disebut sebagai tempat tinggal, wadah dari jiwa atau nus. Hati itu kayak wadahnya. Hati itu bisa juga tempat tinggal Allah. Atau itu pusat hidup manusia. Nah, ini banyak di sini. Api batin. Oke, sekarang kamu coba lihat nus ya. Halaman 323. Nus adalah mata batin, mata rohani kita. Atau mata dari jiwa. Oke, atau kamu lihat di sini ada yang namanya tentang nus. Ini yang paling simpel aja. Ya. Nih. Ini berbagai macam pengertian nus ya. Banyak bapak gereja yang memberikannya beda-beda. Nus mata hati, organ kontemplasi, gambaran Allah, organ kebijaksanaan. Nus bukanlah jiwa, melainkan anugerah Allah yang menyelamatkan jiwa. Ini menurut Antonius ya, dan sebagainya. Nah, sedangkan jiwa sini oke, mungkin di sini ya, di hati ya. Oke, coba baca ini. Ini satu pengertian yang bagus ini. Coba baca, Ustaz. Hati itu apa? Wadah, rahmat, Kehadiran kehidupan baru adalah tempat kita berjumpa dengan Allah dan dalam penyatuan dengan Allah menjadi makhluk yang terintegrasi
dan berubah wujud. Oleh karena itu, seni kehidupan spiritual adalah menjadi sabar akan harta karun yang tersembunyi di dalam hati. Untuk menjadi sadar akan kehadiran Allah yang nyata, tetapi tidak dipahami di dalam hati. Dan seni ini dilakukan dengan mendorong arus yang terbebas dari logisme dan fantasi untuk turun ke dalam hati, dan dengan demikian menjadi sadar akan kehadiran ilahi yang tersembunyi. Nah, jadi ada kehadiran ilahi di sana di dalam hati. Ya, tetapi hati ini harus dibebaskan dari logisme dan fantasi. Makanya tadi di sini ada namanya energi dari jiwa itu kalau yang baik ya, tadi kan ada namanya logisme atau pikiran-pikiran ya. Nah, kalau pikiran-pikirannya baik itu jadi pikiran-pikiran roh, tapi kalau pikiran-pikiran jahatnya jadi pikiran-pikiran daging. Nah, itu penghalangnya. Nah, maka hati itu harus diserahkan kepada Tuhan supaya dibersihkan pikiran-pikiran jahatnya. Hati itu seperti gudang, di dalamnya itu menampung semua pikiran-pikiran kita. Nah, termasuk pikiran jahat, pikiran baik ada di situ semua. Jadi makanya harus dibersihkan, karena ada banyak pikiran-pikiran. Ya. Ini buku ini juga ada mengajarkan tentang hati dan sebagainya. Nah, di sini ada berbagai macam pengertian. Nah, artinya apa di sini? Waktu kamu mau mengerjakan deep structure-nya, kamu harus pakai pengetahuan yang kamu sudah pelajari. Ya, maka di sini hati adalah pusat kedaulatan diri manusia. Oke? Hati adalah apa di sini? Atau inti dari kehidupan manusia. Nah, sekarang mata. Mata itu apa? Kalau di sini dikatakan apa? Mata memelihara jalan-jalanku. Nah, tadi hati di sini sudah diwakili nus. Sehingga mata di sini bukan nus lagi. Walaupun tadi ada mata dari jiwa ya. Tapi yang dimaksud dengan mata di sini apa? Konsekuensi logis dari penyerahan tersebut. Kalau hatimu sudah diserahkan, pasti hidupmu beres. Konsekuensi logisnya. Ya. Sehingga di sini hikmat bukan sekedar pengetahuan kognitif, tetapi relasi personal dengan Allah yang mengubah identitas. Hati mewakili pusat kedaulatan diri manusia. Ya. Berikan hatimu mengisyaratkan apa? Ini ada pergumulan antara ketaatan dan kehendak bebas manusia atau otonomi manusia. Berikan hatimu, belum tentu semua orang mau. Di situ tidak dikatakan Tuhan mengambil hati kita, enggak. Kita yang harus berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengambil alih, enak sih ya. Ya kan? Saya juga mau gitu. Tuhan ambil alih semuanya. Tapi Tuhan nggak mau ambil alih. Kita yang harus serahkan sendiri. Ya. Nah, makanya di sini berikanlah hati, itu maksudnya apa? Ada pergumulan antara ketaatan dan otonomi manusia. Nih, berikan hatimu. Sedangkan mata apa di sini? Metafora ya untuk orientasi hidup. Memelihara jalanku merujuk pada ketaatan yang konsisten kepada Torah
ada jalan, kepada hukum. Nah, itu maksudnya. Jadi, memelihara jalanku itu hasil dari memberikan hati apa? Ketaatan yang konsisten. Nah, sehingga di sini hikmat itu anugerah bersyarat. Allah menuntut penyerahan total hati manusia sebelum memberikan kemampuan untuk hidup sesuai kehendaknya, ya, dalam Yeskiel 36. Oke. Nah, itu deep structure-nya. Sehingga apa artinya memberikan hati dan memelihara jalan kalau di sini? Hah? Ya, oke. Paham nggak? Salah. Jadi menyerahkan hati, menyerahkan hidup kita, tapi konsekuensi logisnya adalah ketaatan. Sehingga arah hidup kita, mata itu jadinya menuju kepada Tuhan. Ya. Jadi kan di ini kita kan pikiran sendiri. Kan kalau misalnya saya menggunakan pikiran sendiri seperti tadi kan ditanya sama teman-teman atau saya menggunakan pikiran sendiri, orang itu nggak melenceng nanti Pak. Misalnya kan saya menuangkan apa yang sedang saya pikirkan, terus saya mencoba mengintegrasikan dengan apa yang sudah saya pelajari gitu. Iya. Nah, dari apa yang saya pikirkan dengan apa yang saya integrasikan itu apakah nanti nggak mana-mana gitu ya salah. Nah, untuk melihat kebenarannya itu bagaimana? Ya, makanya kan dari pikiranmu itu jangan sembarangan. Kamu harus pakai ilmu yang sudah kamu pelajari. Contohnya kan tadi udah jelas ya. Ini memberikan hati. Kamu harus ngerti arti hati di situ apa. Nah, kamu ingat lagi dong pelajaran-pelajaran dulu, misalnya di spiritual formation, misalnya buku seperti ini, nih, ya. Oh, tadi hati itu berarti esensi dari jiwa, punya 3 kekuatan. Hati punya 3 kekuatan. Apa itu? Intellect, Reason ya, ini nusnya di sini, jiwa hati di sini, nus di sini, jiwa di sini. Yang 3, reason atau intellect ini pikiran, tapi bukan pikiran dari kerja otak ya, pikiran dari kerja nus. Lalu punya feeling atau emotion. Ini namanya insensing. Apa? Insensing. Feeling, emotion. Nah, manusia itu mesti dihargai, dihormati, dipuji, ya. Desire atau di sini will, hendak. Apa namanya? Appetite. Appetite.
Nah, ini kan udah dipelajari semua. Kalau kamu pakai ini ya nggak salah. Soalnya kamu ngarang sendiri. Ngawur, ya kan? Saya bilang bukan benar atau salah, artinya nggak exact ya. Setiap orang punya pikiran beda-beda. Tapi pikiranmu jangan ngaco dong. Tetap aja nggak boleh ngaco. Supaya nggak melenceng jauh. Yang ditabur dengan Hartono kan, pikiran kita kan bisa kemana-mana. Iya betul, kalau pikiranmu nggak, iya, asal. Gitu. Tapi kalau kamu sudah, oh, bisa tenang hati. Ini maksudnya apa ya? Pasti kamu akan belajar pakai ini. Sehingga nggak boleh ngaco juga. Nggak boleh asal. Karena tadi saya bilang nggak ada benar, nggak ada salah, ya bebas ya Pak. Iya. Artinya setiap orang bisa beda-beda. Punya pikiran yang beda-beda. Ya. Nah, misalnya hati di sini saya ngomongnya, ini pusat kedaulatan diri manusia. Menjalankan hati ada pergumulan antara ketaatan dan otonomi manusia. Sedangkan mata di sini berarti menunjuk kepada orientasi hidup. Kalau kamu menyerahkan hati, menyerahkan pusatnya udah dikontrol sama Tuhan nih, maka hasilnya kamu akan taat. Arah hidupmu, orientasi hidupmu akan benar, sesuai jalan. Nah, itu Mas. Ya. Sehingga menyerahkan hati itu berarti menyerahkan intelek kita, menyerahkan nus kita, menyerahkan semua kehendak kita dan bahkan perasaan kita. Nah, itu kamu boleh tambahkan di sini gitu. Ya. Nah, saya nggak nulis supaya nggak kepanjangan aja. Cuma kalau kamu menjelaskannya nanti boleh tambahin. Jadi ingat lagi pelajaran-pelajaran yang dulu dipelajari. Itu. Hati itu apa? Pasti ada hubungannya dengan jiwa, dengan nus, dengan hati. Itu nggak bisa dilepas. Ini ya, tadi kan saya udah tunjukin. Sehingga kamu nggak usah bingung dengan istilah-istilah itu. Ada istilah hati, ada istilah jiwa, ada nus, apalagi roh. Bagaimana dengan roh, spirit? Sama nggak dengan nus? Ya sama. Tapi bisa dibedakan nggak? Bisa. Nus itu mata dari jiwa. Kalau roh itu apanya jiwa? Spirit itu apa? Hah? Spirit itu roh, ya. Spirit itu roh. Rohnya apa? Roh itu apa? Disebut apa dengan jiwa? Roh dan jiwa beda nggak? Ya sama, tapi bisa dibedakan nggak? Bisa. Jiwa itu esensinya, ya. Jiwa itu esensinya. Beda dengan tubuh. Manusia itu cuma punya dua, tubuh dan jiwa. Tapi jiwa itu punya nus, punya hati, punya roh. Bingung kan kamu? Ya, karena manusia memang kompleks gitu. Allah Tritunggal itu kan juga bingung. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tiga Allah, satu. Tapi bisa dibedakan? Bisa. Jiwa manusia ada berapa? Satu. Tapi bisa dibedakan tiga. Nus, Logos, Spirit. Ya kan? Oh, itu ada tiga. Nus, Logos, Spirit. So, sama nggak dengan Logos? Sama. Bukan dua Allah. Allah Bapa dengan Allah Anak sama nggak? Sama. Sama-sama Allah. Soul dengan Logos sama nggak? Sama-sama jiwa. Iya. Logos itu juga jiwa. Soul dengan Nus itu, Nus dengan jiwa sama nggak? Sama. Soul dengan hati sama nggak? Sama. Soul dengan spirit, jiwa dengan roh sama nggak? Sama. Bukan dua. Berarti manusia itu bukan trikotomi.
manusia, tubuh, jiwa, roh. Sebetulnya cuma dua, internal, manusia batinia, dan manusia lahiriah, jasmania, tubuh yang kelihatan, lahiriah, batinia yang tidak kelihatan. Gitu. Ya. Nah, batinianya ini namanya soul, jiwa. Tapi kadang-kadang kok Alkitab menyebut tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu bukan maksudnya, bukan jadi tiga. Manusia tetap dua, jasmani dan rohani. Cuma rohaninya bedakan. Sama seperti Allah itu satu kan? Ini dibedakan tiga kan? Bapa, Anak, Roh Kudus. Sama seperti jiwa itu satu kan? Satu, bukan tiga. Tapi bisa dibedakan. Venus, inteleknya. Ini otaknya, matanya. Logos, apa? Mata kan berpikir kan? Otak itu kan berpikir kan? Nah, ini pikirannya. Sehingga manusia berpikir jadi berkata-kata. Benar nggak? Kata-kata itu kerja dari apa? Pikiran. Wujudnya kata-kata. Kata-kata itu kerja pikiran. Allah. Lalu spirit, waktu kamu berkata-kata, itu ada nafasnya. Jadi sehingga spirit itu bisa dikatakan nafas atau energinya. Sehingga roh dengan nu sama nggak? Ya sama. Nah kalau binatang bagaimana? Binatang punya soul, binatang punya jiwa, dalam pengertian dia hanya punya apa? Dia nggak punya apa di sini? Spirit. Dia nggak punya nous. Dia nggak punya logos. Sehingga the soul, jiwanya binatang itu beda dengan jiwanya manusia. Jiwanya binatang itu nggak punya spirit, nggak punya nous, nggak punya logos. Jiwanya binatang itu apa? Hanya kerja dari tubuh yang kompleks. Tapi bukan jiwa seperti manusia. Nah, jiwa manusia dia punya spirit. Binatang punya spirit, punya roh, nggak punya. Punya nous, nggak punya. Logos, nggak punya. Karena binatang bukan gambar alam. Hanya manusia gambar alam. Nah, Allah itu kan nous, logos, spirit kan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka di dalam diri kita ini ada nous, gambaran Bapa, logos, gambaran anak, dan spirit, gambaran Roh Kudus. Itu tadi yang dikatakan Pak Lamas. Nah, kalau kamu bisa menjelaskan seperti ini, kamu nggak usah takut kalau itu salah. Karena sudah ada datanya. Ada di buku. Ya. Nah, ini tentang deep structure. Ya, jadi kalau jelasin tentang ini kompleksnya. Itu satu semester belajar tentang ini. Psikoterapi ini. Waktu itu siapa yang pernah ikut kelas ini? Tentang nus ini. Kan kalian kan? Sudah saya ajarin kan? Hah? Tentang nus, hati. Gitu. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak? Jadi waktu kamu bikin deep structure-nya, sekali lagi, ya jangan asal-asal juga. Kamu pikirkan dengan baik. Ya. Gunakan pengetahuan yang kamu sudah peroleh dari kelas-kelas yang kamu ikuti. Oke, sekarang crash center. Crash center itu
Berarti kita harus mengarahkan Amsal ini bukan hanya bicara soal, tadi kalau di konteks historisnya kan, ini kumpulan pendidikan moral kan. Ini bukan hanya nasihat moral. Tapi ini bicara soal apa? Kehidupan di dalam Kristus. Pusatnya kepada Kristus. Gitu. Kristus itu tadi logosnya Allah, firmannya Allah. Nah, Amsal 2326 ini kamu harus ngomong. Ini ada hubungannya dengan Kristus. Hubungannya apa? Nah, kamu cari data-data kitab suci. Gitu. Kasih data, jangan cuma ngomong Amsal 2326 ini digenapi di dalam Kristus. Atau pokoknya ada hubungannya dengan Kristus, titik. Ya kan? Presenternya apa, Pak? Kamu akan tulis Amsal 2326 pokoknya berpusat kepada Kristus, titik. Udah selesai. Gitu. Tentu enggak dong. Kamu kasih data. Misalnya 1 Korintus 1 ayat 30. Kristus adalah apa? Hikmat Allah yang menuntut penyerahan hati total. Sama. Kristus juga memberikan hatinya. Ya. Yesus mengulangi seruannya dalam perintahnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati yang diberikan kepada Allah dalam perjanjian lama menjadi hati yang dibarui. Dibarukan ya, ini I-nya sudah ada nih. Bukan dibaruikan ya, dibarukan. Salah ketik. Hati yang dibarukan oleh Roh Kudus. Misalnya baca 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang menyebutkan Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah sesungguhnya yang baru sudah. Iya. Dia sudah ada di dalam Kristus, sudah perbarui. Ya. Nah, kita lihat di sana. Lukas 22:42. Coba baca. Aku jika lalu mengerti, dan jauh diri dari kataku, dan aku mulai buka yang berbeda. Nah, ini contoh apa? Yesus menyerahkan hati. Nah, kamu harus temukan ayat itu. Kan perjanjian lama itu kan gambaran dari Kristus. Bayang-bayang dari Kristus. Jadi apa yang diceritakan di perjanjian lama, itu bayangan dari apa yang digenapi nanti oleh Kristus. Kalau dalam perjanjian lama disuruh menyerahkan hati, Kristus menyerahkan hati. Lukas 22:42 itu. Nah, dia menyerahkan hatinya itu dalam konteks penyalipan. Iya kan? Dan sebentar kita akan peringati ini. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Itu yang disebut dengan menyerahkan hati. Baru setelah itu dia taat sampai mati. Di Taman Getsemani dia sudah menyerahkan hatinya. Baru di situ dia taat sampai mati. Melalui ketaatannya ia membuka jalan bagi manusia untuk memandang kepada Yesus yang memimpin iman kita. Ibrani 12 ayat 2, coba baca. Ibrani 12 ayat 2. Ya, baca Ika.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Jadi, di sini dia membuka jalan bagi manusia untuk memandang kepada Yesus yang memimpin iman kita, sehingga mata rohani kita tadi, hati tadi ya, atau nus tadi, dapat berfokus pada jalan Yohanes 14 ayat 6, coba baca. Ya, baca. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Sehingga mata rohani kita berfokus pada jalan itu. Jadi berfokus pada jalan-jalan kebenaran itu, jalan-jalan itu maksudnya apa? Jalan kebenaran kan? Jadi apa itu? Fokus pada Kristus. Kalau jalan-jalan itu dalam perjanjian lama itu namanya perintah Tuhan, Taurat. Di perjanjian baru itu jadi apa? Kristus. Yang akhirnya memimpin kita kepada Bapa, pada Allah. Ya. Itu yang saya buat. Setelah saya di situ buat kalimat pertama, kalimat topik di dalamnya. Sehingga nanti untuk membuat kalimat-kalimat berikutnya itu akan lebih mudah. Untuk memunculkan satu ide kalimat utama dalam surprise. Yang mana? Yang Christ Center atau yang mana? Yang Christ Center-nya. Itu apa patokan kita gitu Pak? Itu kayak buat ini tuh tapi di dalam Kristus sebagai hikmat Allah. Nah, yang jadi patokan saya apa itu? Buat kalimat topik ini. Biar nanti langkah selanjutnya itu saya nggak kesusahan lagi. Ya, yang jelas kamu mesti cari datanya, misalnya Amsal 23-26 ini, apa relasi nanti dengan perjanjian baru. Yang jelas misalnya ada hubungannya nanti Kristus dengan Korintus ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati ini. Jadi kumpulin dulu ayat-ayatnya. Baru kamu rangkai dalam satu paragraf. Ya. Duluan ayat-ayatnya. Ya. Kamu cari ayat-ayatnya dulu di sini. Di Bible Hub sini kan bisa. Salah satunya misalnya reference ini ya. Nah, ini kan ada nih, ada ayat-ayatnya nih. Ini cara mudahnya sih. Ini cara malesnya lah. Tinggal lihat aja di sini. Cara paling mudah. Tapi saya lebih senang kamu bisa bebas, nggak mesti yang di sebelah kanan ini. Kamu bisa bebas ambil ayat manapun yang berelasi. Karena kan Christ Center itu Kristus sudah jadi benang merah. Jadi ayat menafsirkan ayat. Ayat manapun boleh kamu ambil. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, bebas. Ya. Dan kamu lihat saya ambil dari mana? Matius, Yeskiel, Lukas. Memang kebanyakan perjanjian baru karena penggenapannya di situ. Perjanjian lama boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Nah, kamu kumpulin dulu beberapa ayat yang relevan. Ya. Misalnya tiba-tiba kamu ambil ayat Yudas gantung diri. Misalnya di sini. Relevan nggak? Kalau enggak ya nggak usah. Oke. Nah, cari ayat-ayat yang relevan. Habis itu baru kamu susun. Oh, mulai dari mana dulu nih? Oke, Kristus adalah hikmat Allah. Dia menuntut kita menyerahkan total seperti yang dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini wajib ambil Matius 22:37. Ya. Nah, lalu Lukas 22:42. Kristus sendiri jadi teladan.
Oke? Nah, sehingga dia buka jalan untuk kita menuju kepada jalan kebenaran. Nah, Yohanes 14 ayat 6. Nah, kamu perhatikan contoh-contoh yang saya kasih gitu. Gimana nih caranya? Ada ayat-ayat nih yang dijelasin. Ya. Oke. Berikutnya eklesial, ini ya kamu bisa ambil dari Catena Bible misalnya nih. Dari Amsal 2326 ini ada Agustinus yang ngomong seperti ini. Jika kamu tidak memberi dirimu, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Amal itu sendiri berbicara melalui hikmat dan memberitahukan sesuatu kepadamu agar kamu tidak panik ketika diberitahu, berikanlah dirimu. Jika ada orang yang ingin menjual ladangnya kepada kamu, ia akan berkata kepada kamu, berikan emas kamu. Dan jika itu adalah sesuatu yang lain, berikan tembaga kamu, berikan perak kamu. Sekarang dengarkanlah apa yang dikatakan oleh kasih kepada kamu yang diucapkan melalui mulut hikmat. Berikan hatimu kepadaku, anakku, berikan padaku. Katanya, beri dia apa? Hatimu. Nah, hati itu sakit saat bersamamu, saat kamu menyimpannya sendiri. Kamu ditarik ke sana kemari oleh mainan, hal-hal sepele, dan cinta yang sembrono dan merusak. Jauhkanlah hati kamu dari semua itu. Kemana kamu akan membawanya, kemana kamu akan menaruhnya. Berikan hatimu kepadaku, katanya, biarkan itu menjadi milikku dan tidak akan hilang darimu. Kira-kira apa yang dimaksud oleh Agustinus tentang memberikan hati di sini? Ayo, kamu harus analisa. Dari pendapat dikatakan di kalimat terakhir, biarkanlah hati dari kan hilang dari. Nah, kalau saya analisa, Apa poin dari Agustinus? Nah, satu, apa? lebih terarah pada jalan-jalan Kristus gitu ya, biar nggak hilang gitu. Bahkan hati, cara batinnya, sehingga apa yang terlihat dari pengarang itu akan terlihat melalui kewajiban-kewajiban yang dibuat. Ada yang lain? Lihat, misalnya dia ngomong ya, berikanlah dirimu. Dia kan dia kasih satu perumpamaan ya. Jika ada orang yang ingin menjual ladangnya kepada kamu, ia berkata kepadamu, berikan emasmu. Lalu dia minta lagi, berikan tembagamu, berikan perakmu. Maksudnya apa? Lihat tuh, perumpamaan dia nih. Ada orang yang ingin menjual ladangnya kepada kamu. Lalu ia akan berkata kepadamu, berikan emasmu, berikan tembagamu, berikan perakmu. Dia mau minta apa? Semuanya dari kamu. Jadi kalau kamu salah menaruh hati, maka seluruh hidupmu akan salah. Hatimu harus diserahkan kepada siapa? Tuhan. Tapi kalau kamu salah nyerahin, maka hancurlah hidupmu. Ya.
Karena dia nggak hanya minta emas saja, dia minta tembaga, dia minta perak. Terus dia bilang hati itu sakit saat bersamamu, saat kamu simpan sendiri. Karena kamu akan ditarik ke sana kemari oleh mainan, oleh hal-hal sepele, oleh hal-hal yang merusak, sembrono. Nah, jadi di sini Agustinus mau mengatakan apa sih? Nah, misalnya saya akan nulis seperti ini ya. Hati itu sama dengan diri manusia yang terfragmentasi oleh keinginan duniawi. Ya kan? Tadi oleh mainan, oleh hal-hal sepele, oleh cinta yang sembrono, merusak. Jadi hati kita memang kalau bersama dengan kita itu sudah terfragmentasi. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Hati kalau bersama dengan kita saja itu bahaya kalau nggak ada Tuhannya. Karena kamu sendiri sudah terfragmentasi, sudah terpecah-pecah. Nggak percaya, kamu tes aja sekarang. Kita udah, hati kita itu kalau bersama dengan kita, nggak ada Tuhan ini, dia bilang apa? Agustinus bilang apa? Hah? Hati itu sakit saat bersama kah? Saat kamu menyimpannya, nah sakit. Karena kita sudah terfragmentasi, kita sudah terpecah-pecah. Kan tadi hati itu punya tiga ya. Logos, spirit itu kan. Tadi desire, emotion, intellect ini udah terpecah-pecah. Ya, misalnya tadi. Nah, apakah kita mengenal Allah? Hati sama punya namanya mengenal Allah ini intellect. Hati juga mencakup kemauan terkehendak. Mau ikut perintahnya? Belum tentu kamu mau. Ya kan? Itu berarti kalau kamu nggak mau, berarti kamu sudah pecah. Mengenal Allah? Belum tentu mau. Mengasihi dia dengan emotion, perasaan? Kamu lebih mengasihi pacarmu mungkin daripada atau mengasihi keluargamu daripada Allah. Kehendak mau ikut perintahnya? Belum tentu. Kamu lebih mau mengikuti perintah keinginanmu sendiri. Mau mengenal dia? Belum tentu. Ya kan? Gitu. Nah, jadi tiga kemampuan hati ini dirancang untuk mengenal Allah dengan nus, mengasihi Allah dengan hati, memilih dengan bebas, kehendak bebas untuk mengikutinya. Ini belum tentu, kita terfragmentasi. Jadi kalau itulah kamu dari tadi ngantuk sih. Makanya jangan ngantuk. Lihat laptop sambil tidur. Ketiga kemampuan hati ini dirancang mengenal Allah, mengasihi Allah, memilih dengan kehendak bebas. Ini terfragmentasi enggak? Terfragmentasi. Jadi kalau hati kita yang bersama dengan kita seperti ini bahaya itu kata Agustinus. Ya, hati itu sakit saat bersamamu, saat kamu menyimpannya sendiri. Nah, gitu.
Ya. Hati dengan diri manusia atau sendiri. Dengan berkata, jika engkau tidak menyerahkan dirimu, engkau akan kehilangan dirimu. Kita akan kehilangan. Karena diri kita ini terfragmentasi. Agustinus menekankan bahwa penyerahan hati kepada Allah ini bukan menghilangkan identitas, tapi pemulihan diri sejati dalam kasih ilahi. Dalam namanya karitas, ya. Nah, ini berikan hatimu, katanya, biarkan itu menjadi milikku dan tidak akan hilang darimu. Jadi kalau kita menyerahkan hati kepada Allah, bukan berarti kita kehilangan identitas atau kehilangan diri kita. Ya, tetapi justru apa? Pemulihan. Oke. Nah, hati itu adalah relasi yang dinamis di mana Allah mengubah keinginan manusia. Pemulihan, gitu. Nih, jika kamu tidak memberikan diri kamu, kamu akan kehilangan dirimu. Ya. Jadi supaya tidak kehilangan, yang kita harus memberikan hati kepada Allah. Nah, Agustinus menolak konsep hati sebagai komoditas transaksional. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai relasi dinamis di mana Allah mengubah keinginan manusia. Dengan menyatakan hatimu sakit ketika kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri, Agustinus mengaitkan ketidaktaatan dengan penyembahan berhala. Artinya mengalihkan kasih dari pencipta kepada ciptaan. Ya, kepada ciptaan, kepada hal-hal dunia, gitu. Jadi bukan kepada pencipta. Nah, itu artinya kamu menyembah berhala. Itu analisisnya. Itu contohnya. Nah, sekarang kamu harus sintesis atau sinergi. Lihat data yang pertama. Kalau dalam deep structure, ini ya, tadi. Nih, soal ini nih. Lalu ada 1 Korintus dan sebagainya. Lalu Agustinus ngomong tentang ini. Nah, kamu gabungkannya gimana? Kamu gabungannya gimana? Nah, ini tergantung kamu bagaimana memakai data-data itu. Jadi misalnya ya, Amsal 2326 jelas menuntut penyerahan hati total. Tapi itu hanya mungkin digenapi melalui inkarnasi dan ketaatan Kristus. Dia yang pertama dulu maksudnya ini. Tidak ada manusia lain ya, yang bisa penyerahan hati total. Kristus jadi teladan. Nah, kamu kutip misalnya 1 Korintus Lukas 22 tadi. Yesus sebagai iman Allah tidak hanya menyerahkan hatinya kepada Bapa, tapi juga membuka jalan bagi manusia untuk dipersatukan dengannya melalui Roh Kudus. Nah, Agustinus menegaskan bahwa penyerahan diri bukanlah kehilangan identitas, tapi ditemukan kembali dalam kasih karunia. Ya, sehingga ketika umat memberikan hati kepada Allah, mereka sedang berpartisipasi dalam relasi Tritunggal, di mana Kristus sebagai pengantara memampukan mereka untuk hidup dalam ketaatan. Nah, kamu gabungkan. Tadi di deep structure-nya apa? Penyerahan total kan? Holistik kan? Apa email?
Deep structure-nya apa? Deep structure-nya tadi bicara soal apa? Penyerahan hati secara total. Lalu kalau itu penyerahan total, oh contohnya Kristus nih. Kamu ambillah Lukas 22:42 tadi. Dia menyerahkan hatinya kepada Bapa. Nah, kamu kaitkan sekarang dengan Agustinus. Oh, menyerahkan hati bukan berarti kehilangan identitas, tetapi ditemukan kembali dalam kasih karunia. Nah, gitu. Jadi kamu gabungkan deep structure, sinerginya, deep structure, ecclesia, Christ center. Yang kedua ya, contohnya ini. Eh, nah, tadi di dalam Christ center kan ada Ibrani 12 ayat 2 kan, yang mengarahkan pandangan kepada Kristus. Biarkanlah matamu memelihara jalanku, itu tergenapi di dalam Ibrani 12 ayat 2 yang mengarahkan pandangan kepada Kristus. Ya, ini dia. Nah, ini kan Ibrani 12 ayat 2 dari mana? Christ. Maka waktu kamu latihan, kamu baca, kamu lihat. Oh, kok di sini kutip Ibrani 12 ayat 2 ya? Karena ada di Christ Center. Sama seperti ini. Lukas 22:42, 1 Korintus 1:24. Ada di Christ Center-nya. Nah, sekarang misalnya Agustinusnya mana? Nih. Agustinusnya ini dia. Oh, ini Agustinusnya mana? Nih. Ya. Agustinus melihat gereja sebagai komunitas yang membentuk mata hati melalui sakramen dan firman sehingga umat belajar melihat dunia melalui lensa salib. Di dalam Ekaristi, mata rohani diubahkan untuk mengenal Kristus dalam roti hidup. Sementara pelayanan kasih menjadi praktik konkret dari jalan-jalan Tuhan. Nah, ini dari Agustinus. Ini Christ Center-nya. Ini deep structure-nya. Sini, biarlah matamu memelihara jalanku. Ini deep structure-nya, Christ Center-nya ini. Agustinusnya ini. Lalu yang ketiga, misalnya, nih, Christ Center-nya, deep structure-nya ini, berikan hatimu. Nah, Agustinus lihatnya apa? Sebagai apa? Hati yang baru tadi, hati yang dipulihkan tadi. Ya. Nah, ini ada aspek eskatologisnya. Jadi kalau di sini presenternya hati yang diperbarui. Nah, penyerahan hati adalah jaminan partisipasi dalam kemuliaan kekal, di mana mata yang telah dilatih untuk melihat jalan Tuhan akan menyaksikan wajahnya secara langsung. Ada hubungannya dengan eskatologis. Ya. Nah, kamu juga bisa kaitkan nanti dengan misalnya yang belum di ayat ini mana? Hati yang diperbarui ya. Ini belum. Yeskiel ini belum.
2 Korintus 5:17 ini saya belum ambil. Kamu bisa ambil ini jadi satu tema. Ini satu tema. Nah, ini kok bisa berapa paragraf, Pak? Misalnya sintesisnya bisa kadang 3 atau 4 ya. Tergantung kamu mau buatnya berapa, itu terserah. Misalnya ini kamu mau ambil ini dulu. Ini jadikan satu paragraf. Ya. Terus Lukas 22:42 menjadikan satu paragraf seperti ini. Misalnya Lukas 22. Nih. Kamu mau ambilnya ini kan? Satu. Habis itu kamu kembangkan lagi. Tambahkan dari Agustinus. Lalu kamu ambil Ibrani 12:2, satu di sini. Kamu tambahin lagi dari Agustinus apa? Atau Bapak gereja yang lain. Lalu kamu mau ambil 1 Korintus 15. Memang nggak ada di Christ Center-nya ya. Di sini. Terus kamu kembangkan lagi jadi satu paragraf. Ambil dari Agustinus. Oke? Nah, itu contohnya. Misalnya Amsal 19:17. Amsal 19:17. Christ Center-nya apa? Matius 25 ya kan? 2 Korintus 8. Lukas 6. Matius 6. Lukas 4. Oke, misalnya kamu ambil yang mana ini? Nah, ini Matius 25. Kamu ambil satu ayat. Lalu tambahkan Bapak gerejanya. Gitu caranya. Oke. Nah, terus ini. Kamu ambil mana ini? 2 Korintus 8 ayat 9. Nih, maksudnya yang cenderung ini namanya deep structure. Gabungkan dengan Matius 25 ayat 40 ini kan di Christ Center kan? Nah, ini. Ini manusia yang cenderung mengharapkan imbalan atas kebaikan. Ini di mana itu? Deep structure. Jadi manusia cenderung memberi dengan harapan menerima kembali imbalan, pro ya, proko apa ya. Tapi ternyata direkonstruksi ya, bahwa kita mengasihi orang miskin itu kayak kita pinjam kepada Tuhan. Nah, oke ya, ini kita nggak bahas dari awal, mungkin kalian bingung. Tapi lihat secara garis besar contohnya seperti ini. Oke, ini kan transaksional ya, meminta imbalan. Nah, kamu tulis di sini. Manusia cenderung mengharapkan imbalan atas kebaikan. Nah, ini direkonstruksi oleh Kristus melalui ajarannya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Yesus 25 ayat 40. Jadi imbalannya adalah Tuhan jadi minjem sama kamu. Tuhan berhutang sama kamu. Kalau kamu menolong yang paling hina, kamu lakukan untukku. Nah, dia lihat ini nih kalimatnya. Kasih analisis. Di sini tindakan memberi tidak lagi sekedar transaksi sosial, tapi menjadi ibadah yang mengarah pada relasi dengan Allah. Kutip Bapak gerejanya, Basilius Agung menegaskan bahwa jadi tiga-tiganya harus masuk di sini loh. Ada pikiranmu, ada pikiran gereja, ada Christ Center-nya. Tapi saling menyambung kalimatnya.
Kalau nggak nyambung kan orang bacanya bingung ya. Ini maksudnya nulis apa? Dari A tiba-tiba sampai Z. B-nya, C-nya nggak ada. A, B, C, tiba-tiba M, tiba-tiba Z, selesai. Udah lapar? Belum kan? Oke, setelah itu baru kamu simpulkan. Ya. Nah, Amsal 23-26 adalah inti dari iman Kristen. Penyerahan hati kepada Kristus adalah awal dari transformasi yang menguduskan seluruh hidup. Nah, ini intinya sebetulnya. Ya kan? Ini namanya doktrin. Menyerahkan hati kepada Kristus, langkah awal dari perubahan yang menguduskan seluruh hidup. Lalu gereja, Allah melatih mata kita untuk melihat kemuliaannya dalam kehinaan salib. Dan melalui Roh Kudus, ia mengubah keinginan kita agar selaras dengan kehendaknya. Itulah tadi yang menyerahkan hati itu. Hati itu kan melibatkan apa semua? Seluruh kan? Ya mata, ya roh kita, keinginan kita, desire. Ya. Jadi Allah melatih mata kita. Melalui Roh Kudus yang mengubah keinginan kita. Ini desire. Seperti kata Agustinus, kita tidak dapat menemukan diri sendiri sampai kita kehilangan diri dalam Allah. Nah ini dia. Tadi kutipan di atas itu. Nih. Jika kamu tidak memberikan dirimu, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Nah, itu kutipan bagus itu. Jika kamu tidak memberikan dirimu kepada Allah, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Ini maksudnya nih ya. Jika kamu tidak memberikan dirimu kepada Allah, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Oke. Nah, penyerahan bukan akhir, tapi pintu menuju kebebasan sejati di mana hati yang diberikan kepada Tuhan menjadi baik bagi kemuliaannya. Apa intinya, doktrinnya? Satu, ini. Menyerahkan hati akan menguduskan seluruh hidup. Nah, itu Amsal itu. Doktrin intinya itu di situ. Nah, kamu harus bisa mengambil kesimpulannya atau doktrinnya dari penjelasan yang panjang lebar di atas. Ya, nah baru kamu tinggal bikin personalnya, refleksinya. Hari ini di mana hatimu terpenjara? Nah, ini bikin refleksinya, ya. Nah, baru nanti lapisan ketiganya, moralnya apa? Aplikasi atau ketaatannya apa? Transformasi kehendak kita. Lalu kalau mata yang memelihara jalan Tuhan, ya udah pelayanan atau perbuatan kasih yang konkret. Dan juga setia di dalam gereja. Ya, contoh praktis misalnya di keluarga, di masyarakat, di gereja apa gitu. Nah, baru nanti lapisan keempatnya eskatologisnya. Nah, ini nanti tinggal baca. Ya, baru setelah itu kamu bisa bikin homilinya, khotbahnya. Nah, ini langkah-langkahnya sebetulnya. Kamu bisa bikin khotbahnya. Kamu bikin khotbah aja ya, asal-asal aja lah. Misalnya saya bikin, saudara-saudara bayangkan, bukan asal-asal ya, maksudnya berkreasi aja, kreatif aja. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di musim semi. Dia tidak melihat hasilnya hari itu, tapi ia tahu setiap tindakan menanam adalah langkah menuju panen. Nah, ketaatan kita dalam perbuatan baik itu seperti benih kekudusan yang Allah tanam untuk dituai dalam kekekalan.
Oke, ya. Nah, kamu bisa cerita dulu, baru kita masuk ke Amsal, Roh Kudus ini. Nah, ini bikinlah homilinya. Kan kita udah tahu garis besarnya kan, ayatnya, poin-poinnya apa. Nah, kamu tinggal tulis refleksi atau tulis khotbah buat kamu sendiri. Ketika kita memberi hati kepada Tuhan, Roh Kudus mengubah tanah keras ego kita menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi ingat, ketaatan bukanlah beban, dan sebagainya lah. Kan intinya kita udah tahu, menyerahkan hati, terus kita hasilnya taat. Nah, ini contoh ya, ini contoh bagaimana kamu eksegesis sampai nanti kamu bisa bikin sebuah khotbah singkat. Nah, kenapa? Mungkin kalian akan menciutkan dahi ya. Waduh, sulit ya Pak. Ya iya. Kalau muda makan kerupuk aja. Oke. Artinya kamu akan menggali semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, kamu akan menemukan mata air yang lebih jernih. Yang nggak perlu dimasak, kamu tinggal minum gitu airnya. Tapi kalau di dangkal, airnya masih keruh. Ya kan? Jadi makin dalam, makin murni, makin jernih. Nah, kamu ya orang dunia aja mau bersusah payah gitu ya untuk sukses itu. Ya kita mau mendapatkan sesuatu yang murni, yang jernih itu ya harus kerja keras gitu. Kamu gali terus. Jangan cuma 1 meter kamu udah puas gitu loh. Ya kan? Gali sampai 100 meter, 200 meter ke dalam. Kayak kamu mencari sumur itu, gali sumur itu. Makin dalam airnya makin bagus kan? Airnya makin bagus, airnya makin jernih gitu. Sama, kamu makin dalam gali, kamu makin latihan seperti ini, ya tentu Roh Kudus pasti akan ini ya. Jadi Tuhan lihat usahamu dulu. Kalau belum apa-apa kamu baca ayat aja udah ngantuk, ya gimana? Ya kan, Kristo? Kamu sering kan baca ayat terus tidur kan? Baca ayat aja udah ngantuk, apalagi digali. Ya kan, kayak email ini. Baca Alkitab sampai tidur. Dan mouse-nya jatuh. Jadi 1 ayat aja panjang nggak ceritanya? Iya. Oke, ada pertanyaan. Ini yang online. Sih nggak? Oke, masih. Ika, Edric, Enggak, Pak. ya ada. Edric, Jelas, Pak. oke. Alhamdulillah. Kita selesai. Oke, minggu depan kita lanjut lagi. Kita akan bahas satu contoh. Lalu nanti saya akan ambil sampel video kalian untuk kita lihat. Ya. Nah, nanti untuk tugas mingguan ke-9 saya akan kasih instruksinya di classroom. Mungkin harus mulai ngerjakan lapisan 1-nya, survei structure-nya. Ya, lapisan 2-nya kan udah selesai sintesisnya kan. Nah, tentu waktu kalian kerjain itu mungkin ya sambil diedit lagi, diperbaiki lagi kalau salah. Kenapa nanti makin intinya dalam sintesis tadi, sinergi tadi, kamu harus kaitkan. Ya, makanya perjelas dulu deep-nya apa, Christ center-nya apa, Bapak gerejanya apa. Tiga-tiganya kamu kombinasi. Itu yang lebih sulit memang. Tapi kalau kamu bisa kombinasi, itu akan menghasilkan apa? Satu tafsiran yang solid. Ya. Artinya kamu nggak asal bunyi gitu, asal ngomong. Kan sekarang banyak ya.
dosen, pengajar, pendeta itu nafsir itu asal-asalan semua. Modalnya apa? YouTube doang. Modal YouTube doang. Apalagi modal TikTok doang. Gawat. Ya, baca buku jarang gitu. Yang penting modal lucu. Itu kan repot. Modalnya modal kesaksian. Ayatnya nggak pernah dikupas. Ya udah, jemaatnya jemaat instan semua. Nah, kalian harus menyeimbangkan. Bukan berarti waktu kamu khotbah ngajarin seperti ini, ya mungkin jemaatnya bisa tidur juga seperti kalian di sini kan. Tidur kan tadi? Hah? Iya, hampir. Ini weekendnya tidur. Untung kamu duduk depan. Duduk belakang mungkin kamu udah selonjor. Ya memang akan boring ya, karena sulit. Boring, bosan. Eh, Khotbah itu kalau sulit, jemaat itu rata-rata nggak suka. Ya, kamu harus menyeimbangkan. Ya, kasih sesuatu yang humor. Tapi bahan yang kamu kasih itu ya memang benar-benar kamu sudah apa tadi? Kamu sudah sampai kamu bisa bikin homili, walaupun nanti ya homilimu tuh biasa-biasa aja. Tapi kamu sudah melalui proses dari survei sampai deep sampai anagogik itu, sampai kamu bisa bikin homili, nah, kamu wajib apa ya berbangga sama dirimu, gitu loh. Walaupun nanti kamu tampil homilimu nggak pernah dipuji orang ataupun mungkin dikritik orang, biarin, ya anggap pembelajaran. Tapi yang penting adalah kamu udah setia nih, lakukan nggak asal gitu loh. Kalau kamu menyampaikan khotbah, kamu bertanggung jawab, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Ya berdoalah, semoga kamu waktu menyampaikannya Roh Kudus bekerja. Pasti ada yang tersentuh misalnya. Ya, jadi sebuah homili itu nggak mesti harus lucu, harus panjang, atau harus kata-katanya setinggi langit gitu. Enggak. Justru hal-hal yang sederhana tetapi dalam, kamu bisa sampaikan intinya, orang dapat, ditambah dengan mungkin ilustrasi yang powerful, lah itu orang akan tersentuh. Ya kan? Orang yang lucu-lucu itu dia nggak pede khotbahnya. Berarti kalau orang kebanyakan lucu, berarti dia nggak ada persiapan. Itu aja. Ya, dia nggak ada persiapan firman Tuhannya. Makanya untuk menutupinya dia kasih lucu-lucu. Ya. Coba kamu dengar kayak Pak Yason itu. Hah? Setiap minggu jemaat tuh dengerin dia mungkin 50 minggu kali ya. Atau 40 minggu. Mungkin kalau dia nggak pernah belajar terus, ya orang akan bosan. Ya kan? Dengerin dia akan bosan. Tapi karena dia belajar terus, belajar terus, belajar terus, ada sesuatu yang baru. Kreasi terus, kreatif terus gitu. Kalau udah masuk homili, kamu udah bebas di sini. Maksudnya bebas itu artinya kamu kreativitasmu. Ya. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah menyelesaikan pelajaran-Mu. Dan Tuhan memberikan kami hikmat untuk belajar dengan sungguh-sungguh akan kedalaman dari firman-Mu. Yang kami tahu kami tidak bisa mengandalkan diri kami, tetapi hikmat dari kuasa Roh Kudus boleh menolong kami untuk semakin hari Tuhan memberikan kami kemampuan untuk semakin bisa memahami, menggali, dan menulis, bahkan menyampaikan firman-Mu dengan baik pada orang lain. Tuhan tolong kami kerjakan dengan setia, dengan baik, dan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Berkati waktu kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, thank you ya, Ika, Patrick. Sampai ketemu lagi. Ya Pak, sampai ketemu Pak. Ya.